kami dari kelompok 4 di sini kami akan melakukan podcast mengenai permasalahan non prestasi dan juga perbuatan melanggar hukum seperti itu. Nah, di sini perkenalkan saya Kak. Di sini saya juga bersama rekan saya. Perkenalkan saya Alfanda Januari Putri. Perkenalkan saya Megliza Tunisa Arifah. Perkenalkan saya Indah Syifa. Perkenalkan nama saya Atta Bunga Zalia. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita nih, kita di sini bakal ngejelasin apa itu prestasi dan apa itu perbuatan melawan hukum. Nah, sejauh yang saya tahu itu perbuatan prestasi itu keadaan di mana kedua belah pihak itu membuat suatu perjanjian dan salah satu pihak tersebut tuh tidak dapat menempati janjinya. Misalkan saat seseorang itu meminjam dan dengan tempo waktu hingga tanggal misalkan 21 Agustus nih. Nah, si orang ini tuh tidak bisa membayar tepat waktu dan itu salah satu contoh prestasi yang saya tahu. Tapi mungkin dari kalian apa ada yang? Nah, kalau setahu aku itu one prestasi itu selain apa ya, kayak melanggar janji, itu juga bisa bentuk apa ya? Kayak ada nyambungnya sih sama apa, misalnya di dalam sewa menyewa. Orang itu minjem barang, misalnya aku minjem barang ke Atta. Nah, kayak aku tuh tapi ngerusakin barangnya Atta. Nah, itu tuh termasuk prestasi juga gitu. Nah, itu juga sebenarnya ada di dalam perbuatan aku tuh ada perbuatan PMA-nya. Dari kalian ada yang tahu nggak PMA itu apa gitu? Oke, karena tadi Nay sempat mention PMH ya. Nah, setahu aku PMH itu kan perbuatan melawan hukum gitu. Perbuatan melawan hukum tuh menurut aku tuh jadi perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak dan kewajiban antar tiap orang gitu. Jadi singkatnya mah PMH itu perbuatan yang melanggar undang-undang. Setahu aku itu ya. Berarti gini ya, kalau misalkan prestasi itu cuma melanggar perjanjian, sedangkan di perbuatan melawan hukum itu ada undang-undang yang dilanggar. Gitu ya? Kayak kalau prestasi itu memfokuskan ke ada kontraknya nih. Kalau ada kontrak terus dilanggar itu baru prestasi. Kalau nggak ada perjanjian ya bukan disebutkan prestasi. Nah, PMH itu lebih ke tindakannya di one prestasi ya, apa sih gitu melanggarnya ya. Ya, jadi kalau misalkan selagi nggak ada hukum yang dilanggar, cuman pelanggar perjanjian aja berarti jatuh di prestasi gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada masalah kayak gitu nih, penyelesaiannya gimana sih? Sama atau beda? Kalau yang aku tahu untuk penyelesaian alternatif dari one prestasinya ada 3 ya. Negosiasi, arbitrase, sama negosiasi gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa menambahkan? Oh, berarti itu mah di luar jalur pengadilan ya? Iya. Kalau mediasi mah itu teh kayak dibantu sama pihak ketiga. Kalau negosiasi itu nggak ada pihak ketiganya. Sedangkan kalau arbitrase itu si pihak ketiganya yang memutuskan nih apa keputusan yang harus diambil gitu. Oh, berarti itu emang di luar Pengadilan. Kalau misalkan yang bisa dibawa ke pengadilan itu berarti yang perbuatan melanggar hukum aja atau prestasi juga bisa? Sebenarnya setahu aku mah kalau misalnya yang tadi tuh yang 3 tadi kan di luar pengadilan. Nah, kalau misalnya 3-tiganya nggak bisa dilakuin, baru di ke pengadilanin luar prestasi sama PMH itu sebenarnya menurut aku bisa-bisa aja di dalam pengadilan kayak ganti rugi, pembatalan kontrak dan lain-lainnya. Setahu aku. Jadi kalau misalkan nggak bisa secara kekeluargaan ke pengadilan. Iya. Tadi kan udah jelasin nih kayak dari kalian pernah lihat gak sih kasus kayak one prestasi ataupun pelanggaran hukum begitu di lingkungan kalian? Oh, ada sih temen aku. Jadi temen aku tuh ngekos setahun. Nah, itu harus setahun kan. Tapi waktu 6 bulan dia tuh pindah. Terus dia tuh minta ganti rugi ke si ibunya. Menurut kalian tuh yang salah siapa sih? Coba ada yang Kalau menurut aku yang salah tuh teman tetehnya, soalnya jadi seolah-olah teman tetehnya yang memutus kontrak gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti rugi pun sebenarnya mungkin kurang ya teh, soalnya kan yang salahnya dari penyewa gitu, bukan dari si yang pemilik kontrakan gitu. Kalau menurut aku itu sih. Jadi bukan tanggung jawab si ibu kosnya gitu. Oh, berarti gini, karena di situ tuh yang pemutusan kontrak itu yang dilakuinnya sama si itunya ya, penyewanya. Nah, jadi yang di sini yang salah tuh yang penyewanya. Iya, Dan Iya sih. apa? Karena memang sudah di awal Kontraknya kan setahun. Iya. Nah, itu. Jadi emang di pilihan si ibunya pun dengan nggak ngasih uang kembalinya gitu. Jadi itu berarti emang udah nggak salah kan ya? Iya. Kalau mau kayak solusinya tuh teman tetehnya tuh bisa overcost. Kayak nyari orang yang mau nih ngekos di tempat
boleh per bulan gitu kayak gitu. Dia nggak nyari, jadi dia tuh ya minta uangnya balik aja gitu. Ya. Sedangkan dia pindah. Tapi waktu dari permasalahan itu nih, si penyewa ini sama si ibu kosnya tuh nyelesainnya gimana gitu? Ending penyelesaian dari pembahasan. Temen aku jadinya nyari orang yang mau nempatin kosnya selama 6 bulan terakhir. Oh. Jadi temen aku pindah, dia dapat orangnya, baru si penyewa yang baru ini nyewa jadi tinggal di kosnya. Oh. Terus nanti berarti si penyewa barunya itu bayarnya langsung ke itu penyewa yang sebelumnya. Iya. Sama kayak yang caranya tadi ya. Kalau kasusnya ada penyewa mobil terus tiba-tiba kecelakaan nih atau mobilnya tergores itu gimana? Itu bisa masuk, soalnya kan di situ tuh ada sewa apa sih perjanjian juga kan, ya sewa menyewa di situ, dan si orang yang menyewa mobilnya itu dia menyewa ke rental mobil, dan kalau misalkan selama jadi apa sih dipinjam sama si rental itu kan itu udah jadi tanggung jawab kan, harus lebih hati-hati gitu. Nah kalau misalkan itu gores ya, itu juga emang kalau misalkan menurut aku ya itu termasuk ke tanggungannya si penyewanya, ya penyewanya yang harus ganti rugi. Ya kalau menurut saya. Tapi kan bisa aja kalau misalnya nih dia tuh nyewa mobil, terus kecelakaan, bisa aja kecelakaannya tuh bukan gara-gara dia. Kalau misalnya dia nabrak di belakang, kan itu kan bisa termasuk force major kan? Iya kan itu di luar tindak si penyewanya. Gimana tuh? Nah kalau misalkan Berarti itu mah yang ganti ruginya yang nabraknya. Ya, jangan nabrak. Jadi di situ harus si yang negosiasi yang gitu-gitunya, si ininya si Yang nabraknya. enggak ya nabrak sama si yang lagi nyewa mobilnya ini. Nah si yang nyewa mobilnya itu harus minta ganti rugi ke Berarti nabraknya. si penyewanya itu sebagai pihak pihak ketiga. Atau enggak yang ini rental mobilnya? Rental mobilnya kan ketiga nggak sih? Iya. Ya, karena kan si Iya, iya. si perental mobil mah dia tuh cuma tahunya tuh sampai batas waktunya, dan keadaan mobilnya tuh harus Baik. seperti semula. Ya di situ kayak itu bukan tanggungan si perentalnya. Berarti di situ permasalahannya harus diberes itu antara si penyewa sama penabrak. Gitu. Tapi kalau misalkan si supir yang ngantuk terus nabrak, Jadi masalah. itu nanti langsung aja kan? Salah penyewanya ya. Berarti bukan force major, itu mah manifestasi. Emang kelalaian. Selainnya, berarti itu ada PMH nggak sih kayak perusahaan properti? Harusnya ya. Oh iya benar. Soalnya dia yang masukin mobil kan. Iya. Udah berarti itu mengerti si penyewanya harus ganti rugi kan? Intinya beli mobil aja jangan nyewa. Iya sih. Tapi selain kayak kasus-kasus setelah itu kan yang dimana kesalahan itu harus ganti rugi uang gitu. Tapi kan di situ ada ini nggak sih yang kayak kerugian material. Nah di aku tuh gini tau. Imaterial. Nah gitu. Nah di aku tuh waktu 2020 atau 2021 tuh gitu. Kan waktu itu COVID itu masih apa sih lagi madak-madaknya gitu. Dan bahkan sampai pemasukan tuh mulai berkurang, dan si banyak pegawai-pegawai itu yang akhirnya tuh di PHK, sampai akhirnya banyak yang depresi kayak gitu karena Pengangguran. iya banyak pengangguran meningkat karena dari sebelum itu aja nih apa sih tempat kerja tuh kurang gitu. Nah sekarang di banyak yang di PHK, akhirnya mereka sudah mencari pekerjaan, mereka mengalami kerugian dari pendapatan sama apa sih namanya itu, mereka juga mentalnya juga terganggu gitu. Nah menurut kalian gimana sih itu? Kan itu di situ tuh pemutusan kontraknya dilakukan oleh perusahaan. Oh jadi maksudnya si perusahaan tuh memphk karyawan-karyawannya. Iya. Nah dampaknya tuh pas waktu si karyawannya udah jadi pengangguran, mereka tuh depresi. Depresi Itu kan jadi apa ya? Jadi imaterial sih bener ya kan? material ya. Nah itu gimana penyelesaiannya? Soalnya kan kalau misalkan dari setahu aku ya banyak kayak perusahaan yang PHK-nya tuh mereka ngasih uang kayak apa ya? Kompensasi karena pemutusan kontrak kan. Nah tapi sedangkan itu aja nggak cukup karena si orangnya sendiri terganggu ya depresi. Nah itu menurut saya baiknya gimana? Kalau kata aku ya, ini aku juga punya tetangga. Ya. Jadi waktu pas COVID, dia di PHK. Ya. Tapi di PHK-nya secara langsung di PHK. Enggak tiba-tiba di hari itu dikeluarin, tapi dia itu dikasih uang lebih biasanya. Iya. Tapi kan kalau misalkan si banyak yang tapi dia sampai depresi gitu nggak sih? Enggak sih, tapi dia di pengangguran. Penggunaannya ya. Nah kerjaan Kan ada beberapa yang udah depresi. iya sampai depresi karena emang uang mungkin lumayan lah ya harga si uang pemutusan kontraknya
uangnya, tapi kan mereka juga mikirin ke depannya nih, apalagi Iya. sebagai keluarga kan, yang dimana mereka tuh masih mikirin ke depannya dia cari kerjanya susah, dan sedangkan mereka punya anak, punya istri yang harus diuruskan kayak gitu-gitu. Nah, dan di sini kan kerugian imaterial nih, yang dimana mentalnya dan apa ya, apa ya namanya tuh kayak kesehatan mental itu kan susah buat diperbaiki gitu karena stresnya gitu. Nah, di situ aku tuh kayak sampai di yang daerah aku tuh yang benar-benar stres itu sampai sekarang gitu, sampai udah gila masuk ke rumah sakit jiwa kayak gitu karena saking depresinya gitu. Tapi kalau kayak gitu mah, kalau misalnya nih emang si perusahaan misalnya ada tanggung jawab buat mengurus si mantan karyawan Iya, mantan ini. karyawannya. Tapi kalau kayak gitu perusahaannya juga rugi dong. Maksudnya kan gak cuma satu orang yang Iya, banyak. Jadi Nah, bingung sih sebenarnya. Iya, tapi masih tanggungan nggak sih ke perusahaan itu tuh maksudnya permasalahan itu masih tanggungannya perusahaan atau perusahaan dengan memberi uang pesangon itu udah cukup gitu buat mereka tanggung jawab itu? Kayak jadi misalnya nih aku Ya. teh pinjem barang ke kamu. Nah, terus barangnya teh mahal misalnya teh, terus aku teh rusakin. Aku teh gak bisa tanggung jawab karena aku gak sanggup biayanya. Nah, aku tuh bisa nggak digantinya jadi babu kamu gitu sebulan gitu misalnya. Sebenarnya bisa sih, jadi kayak negosiasi Iya, negosiasi. bantu Ya. nggak mau. Nah kayak gitu, jadi dia juga kayak negosiasi kalau misalkan dia tuh nggak bisa mengganti kerugiannya besar material gitu, jadi dia mengganti kerugiannya menggunakan jasa dia kayak gitu. Iya. Kan? Mungkin itu balik lagi ke kesepakatan Iya. yang memang menguntungkan bagi dua belah pihak. Jadi kalau misalkan bisa mah bisa aja, asalkan kedua belah pihak sepakat. Sepakat. Nah tapi kan kalau misalkan kerugian yang material yang mental gitu kan itu susah buat disembuhkan kan. Nah dari perusahaannya sendiri misalkan udah ganti rugi udah menggunakan uang gitu. Nah tapi kan untuk kerugian material itu si karyawan ini dapat kerugian material seperti depresi sampai jiwa kayak gitu. Nah dengan uang pesangon yang dikasih dari perusahaan, apakah itu cukup buat mereka tanggung jawab pada pegawai ini atau apa ya namanya itu? Atau pegawai pun masih bertanggung jawab atas kerugian imaterial si pegawai tersebut gitu. Menurut aku nih perusahaannya tuh udah ngasih uang segitu tuh seharusnya udah cukup buat si pegawai itu, kecuali kalau ada mereka tuh ada kontrak di awal. Oh, Di awal iya. banget. Kayak misalkan kontraknya kalau misalnya di PHK harus tanggung jawab apa-apanya, perusahaannya baru menggantiin deh. Oh, bisa kayak gitu. Berarti jatuhnya dari kontraknya ya. Tapi biasanya ada nggak sih kayak perusahaan nih kayak dia tuh ngelamar dikasih kontrak kerja, tapi si perusahaannya tuh kayak udah nggak usah dibaca kontraknya karena saking panjangnya, kayak Iya. udah nggak usah dibaca langsung tanda tangan aja, terus didesak gitu biar langsung tanda tangan tanpa ngeliat kontraknya dulu apa gitu. Nah kalau kayak gitu, iya berarti kalau kayak gitu di akhirnya nih tuh terus dia itu termasuk apa prestasi bukan? Bukan, itu mah berarti pidana nggak sih? Nah, Pidana. soalnya di satu sisi si pihak yang menandatangannya itu salah karena dia nggak membaca keseluruhan dari si perjanjian dari Iya. kontraknya itu. Nah, di sisi lain pun sebenarnya bisa dituntut, tapi asalkan si pihak yang korbannya ini tuh dapat membuktikan gitu, kalau misalkan ada pemaksaan buat tangannya dan dia pun sampai nggak sempat buat baca gitu, kayak gitu. Dan jadi ya sebagai kita juga harusnya lebih teliti sih, Iya, udah jangan harus sampai berhati-hati. iya Baca harus dibaca. iya baca semuanya, takutnya kayak gitu karena emang susah juga sih buktiin kayak gitu. Berarti itu pasti penipuan. Prestasi juga kan? Kalau bukan ya? enggak, kalau prestasi paling kalau misalkan ini nggak sih kalau misalkan orangnya itu udah menandatangani kontrak tapi nggak memenuhi itu apa? Tapi kalau misalkan itu udah penipuan dari si pihak yang pemilik surat itu yang nyuruh tentang itu. PMH juga. PMH. Iya, kan perbuatan melawan melawan hukum. hukum. Ada undang-undang yang melanggar berarti. Gitu. Aku mau nanya dong, kan sekarang tuh banyak kayak kurir tuh nganterin paket, tapi udah dibuka langsung sama si ibunya tuh. Si ibunya tuh marah karena nggak sesuai, terus dibalikin ke si kurir paketnya. Jadi kurir paketnya kasihan. Iya, itu tuh COD itu kan. COD. Nah, kalau misalkan tahu ya, kurirnya itu kan emang tugasnya cuma Mengantarkan. iya, mereka itu bukan orang ke pihak ketiga kalau tahu karena si penjual sama pembelinya itu ada dari pihak lainnya dan kurir itu cuma pihak ketiga yang mengatakan aja. Dan di situ tuh salahnya dari ibu-ibunya kalau menurut aku
karena di sini tuh udah ada prosedurnya. Kalau misalkan pemesannya COD nih, si ibu-ibunya harus bayar dulu ke kurirnya, baru boleh buka gitu. Dan kalau misalkan ada komplain ganti rugi pun harus misalkan bukti video kayak gitu dan dikirimin ke si penjualnya. Nanti kalau misalkan penjualnya responnya kayak gitu, misalkan kembalikan, nah si ibu-ibu ini bisa mengembalikan lagi, namun mereka harus Menggunakan bukti. iya mengunggah buktinya kan. Nah udah gitu dikembalikannya juga bisa ke kurirnya, tapi dari merekanya gitu, ganti alamat dari mereka ke si tokonya kayak gitu. Kalau kayak gitu, kalau menurut Tapi kan suka ada ibu-ibu yang ngomong tuh. Kan itu kan kayak udah PMH banget nih, kayak udah kayak apa ya, kan ada yang sampai kayak bentak-bentak gitu padahal kan iya kasihan tukang paket. Iya, terus ada yang sampai di video terus sama si ibu-ibunya tadi viralin, padahal kan Iya. salah dia Iya. sendiri. Tapi itu jatuhnya merusak reputasi si kurirnya enggak? iya iya dong. Karena kan kayak dijelek-jelekin gitu sama si Iya sih, benar. Iya. Jadi pasti ngasih bintang 1. Iya. Iya, itu juga jadi apa sih, jadi ngerasa Itu merusak. juga selain ke tukang paketnya, ke tokonya. Kalau misalnya Iya. sampai bintang 1 mah kayak iya, sampai bintang Ya iya. bidang satu, kamu mau bidang satu. Kamu bidang itu. Oh, bintang. Oh iya. Nah lanjut lagi ke topik ya. Ya karena itu kan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan aku nggak tahu ini kalau misalkan sistem kurir, tapi kalau misalkan di Gojek nih, kalau misalkan si kurir Gojeknya nggak apa sih, ada kerusakan, tapi kalau misalkan si ibu-ibunya ngasih bintang ke si Gojeknya, kan Gojek cuma nganter kan. Iya. Dan mereka jadi kayak kesulitan dapat apa sih penumpang yang kayak gitu kan. Nah, itu emang logiin si emang yang benar-benar satu si ibu-ibunya ini. Atau nggak bisa aja kan kalau kurir itu cuma nganter paketnya tuh dari kantor cabang ke rumah kita kan. Iya. Bisa aja si paketnya tuh rusak sebelum di cabangnya. Nah, iya. Jadi bukan salah kurirnya juga Iya. kan. Jadi bisa jadi salah orang-orang yang ada di apa perusahaan Iya yang penjualnya. perusahaan enggak apa sih Cabangnya. Oh, cabang cabang sebelumnya gitu. Iya. Saya di. Kayak dilempar-lempar gitu karena saking banyaknya paket Iya. brok gitu kan. Nah itu juga bisa sih sebenarnya kalau misalkan kan dari paket tuh ada ini kan, yang barang biasa, ada barang fragile juga kan. Iya. Nah di situ juga si kurirnya harus hati-hati gitu kalau misalkan dari kedua belah pihak, dari pembeli dan penjualnya apa sih ternyata nggak gitu sebelumnya gitu, nggak rusak dan sebagainya gitu. Nah kalau menurut aku ya, si penjualnya itu berhak mengajukan komplain ke si pihak kurirnya, kayak kita menanyakan nih cara si pihak kurirnya nyimpan barang tujuannya kayak gimana, karena si barang tersebut tuh jadi rusak dan harusnya bisa bersertakan bukti itu video yang tadi kata yang dari ibunya. Kayak pernah tuh lihat di becek aku gitu kan kayak cakep banget cakep apa kan ya pokoknya itu kayak itu kan pas waktu mau lebaran tuh ya banyak banget lebarannya lebaran Barangnya. banyak banget lebarannya terus kayak gitu ya disimpannya teh asal gitu. Tapi kalau misalkan aku pernah lihat di Twitter yang jadi dia tuh jual beli handphone gitu. Iya. Si handphone itu malah hilang di bawah si Gojek. Oh. Administrasi. Misal buat melawan hukum nggak sih? Iya sih. Jadinya pencurian. Pidana. Pidana, iya. Dan itu juga emang yang salah tapi udah pihak Gojeknya. Nah, ya. Iya. Terus aku ada nih cerita dari teman, jadi dia tuh pesan iPhone kan online. Waktu sampai ke itunya tempat penerimanya, Iya. isinya sabun batang. Nah, kalau Penipuan juga. iya Iya, penipuan juga. penipuan. Tapi kalau itu berarti yang melakukan penipuan si penjualnya ya? Iya, jualnya. Berarti udah masuk ke pidana nggak sih? Udah melakukan penipuan. Kerasa ya kita dari tadi nyambung ngalir terus nih pembicaraan kita mengenai prestasi dan PMH. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Oke. Makasih buat kalian Iya. yang udah memaparkan pikiran-pikirannya. Ya, udah sharing-sharing juga pengalamannya kayak gitu. Oke, dari kami Cukup sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.